Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat akuntansi pemerintah Indonesia. Salam sehat. Kembali jumpa dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Negara Stan dalam pembelajaran akuntansi pemerintah 1. Pada pertemuan kali ini, teman-teman semua, kita akan membahas kembali akuntansi SKPD, khususnya untuk materi-materi mengenai komponen-komponen yang terdapat di dalam neraca pemerintah. Ya. Di video sebelumnya kita membahas akuntansi anggaran, pendapatan, beban, dan belanja. Sebenarnya sedikit banyak ketika kita membahas materi itu, kita sudah banyak menyinggung akuntansi mengenai komponen-komponen yang ada dalam neraca, yaitu apa? Ada aset lancar, aset tetap, kewajiban maupun ekuitas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membedah lebih dalam bagaimana akuntansi SKPD yang berkaitan dengan komponen-komponen neraca tersebut. Ya, kita tahu bahwasanya yang ada di neraca kita terdiri mulai dari kas ya sampai dengan ekuitas ya. Nah, sedikit banyak memang sudah kita bahas ketika mendiskusikan masalah akuntansi anggaran, beban, belanja, dan pendapatan. Ya. Nah, pertama kita lihat kembali akuntansi kas. Kita tahu bahwasanya transaksi kas itu bisa berupa kas yang masuk, bisa juga kas yang keluar. Ya. Kalau kas masuk itu berarti adanya pendapatan atau ada pendapatan. Kalau di pemerintah, mohon maaf, kalau di PPKD nanti ada penerimaan pembiayaan. Karena SKPD kita hanya mengenal kas masuk itu berupa pendapatan. Bisa jadi juga kas masuk itu berasal dari transaksi transitoris, yaitu berupa potongan pajak-pajak tidak langsung. Ya. Kemudian pengeluaran kas itu berupa belanja. Nah, baik pendapatan maupun belanja sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ini berpengaruh kepada laporan resi anggaran. Ya. Nah, di sini kita ingin melihat bahwasanya secara umum transaksi kas yang ada di SKPD itu apa saja sih, gitu ya. Kita tahu pasti tiap bulan adanya pembayaran gaji, ya. Kemudian kalau kantornya masih nyewa gedung ya akan ada pembayaran beban sewa. Dan yang menjadi pendapatan rutin adalah pendapatan yang menjadi tugas fungsinya SKPD tersebut. Ada SKPD yang bertugas khusus memungut, ada yang bertugas memungut pendapatan pajak, ada juga yang dalam pelaksanaan tugas fungsinya dia memungut retribusi, ya. Nah, kemudian di sini kita tekankan kembali bahwasanya ada transaksi kas yang tidak mencerminkan akrual. Artinya apa? Transaksi-transaksi ini memang tidak otomatis menjadi bagian dari transaksi SKPD ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara SKPD kan pembiayaan kan nggak ada ya. Nah, pembiayaan nggak ada, belanja modal. Bagaimana kita bilang tidak akrual? Karena belanja modal ini tidak akan menimbulkan transaksi di laporan operasional ya. Di laporan operasional tidak akan terpengaruh oleh adanya belanja modal. Beda nanti kalau aset tetapnya nanti disusutkan baru berpengaruh ke laporan operasional. Kemudian belanja untuk dimanfaatkan jangka panjang. Nah, ini juga tidak masuk ke sana, dan penerimaan pendapatan untuk jasa di masa mendatang. Ini kan pendapatan jangka panjang maupun belanja yang dinikmati untuk jangka panjang ya. Itu banyak pengaruhnya ke neraca. Nah, ini kita kasih contoh kembali bagaimana ada transaksi di bendahara pengeluaran ya, karena kita tahu di SKPD ini mengenal sistem fluctuating untuk manajemen petty cash ya, fluctuating ya. Jadi ketika ada mutasi baik kas masuk maupun kas keluar di bendahara pengeluaran, dia akan tetap dicatat oleh SKPD yang bersangkutan. Misalkan SKPD ketika pertama kali menerima uang persediaan, kita tahu berarti kita mencatatnya adalah kas di bendahara pengeluaran pada RK BPKD. Ini menunjukkan bendahara pengeluaran terima uang, kemudian kredit RK BPKD menunjukkan bahwasanya bendahara umum daerah mengeluarkan uang. Ya. Dan kita bisa artikan juga kalau RK BPKD di kredit berarti ekuitasnya bertambah. Karena bagi SKPD, RK BPKD merupakan ekuitas. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau SKPD itu membayar transaksi atau membayar kewajiban-kewajiban dari kantor bersangkutan? Misalkan
ada transaksi SKPD itu membeli motor ya seharga 15 juta ya, taruhlah kita abaikan pajaknya ya. Ini kita catat di sini motor, ini sebenarnya lebih tepat peralatan dan mesin ya, peralatan dan mesin. Kreditnya adalah kas di bendera pengeluaran, karena ada uang keluar dan taruhlah kita asumsikan ini sudah terjadi pengesahan belanja ya, sudah terjadi pengesahan belanja, maka kita bisa langsung akui di jurnal anggarannya belanja modal pada EPSAL, estimasi perubahan SAL. Jadi ini asumsinya sudah terjadi pengesahan belanja ya. Karena kalau tidak ada pengesahan belanja, jurnalnya hanya di jurnal finansial saja, jurnal anggarannya nggak ada. Nah, bagaimana kalau SKPD membayar dengan UP itu memotong pajak? Nah, ini sebenarnya kita lebih prefer ya kalau pakai akun yang lebih khusus ya. Ini di sini kita bukan kas di bendera pengeluaran pada utang PPN, tapi kita bisa pakai kalau disediakan akun yang khusus ya, biasanya langsung kita tambahin di sini kas lainnya ya. Kas lainnya. Aduh, mohon maaf ya. Ini agak susah untuk pakai ini. Pakai mouse susah sekali ya. Kas lainnya di bendahara pengeluaran ya. Ini kas lainnya di bendahara pengeluaran. Kreditnya ada utang PPN. Artinya apa? Bendahara pengeluaran itu memungut uang dari dia potongan pajak ya, dari dia pembelian kendaraan bermotor misalkan ya, dia memungut PPN 1,5 juta ya. Maka 1,5 juta ini dipegang bendahara pengeluaran, tapi dia tidak campur dengan uang persediaan tadi, sehingga akunnya berbeda. Ya, kita menggunakan akun kas lainnya di bendahara pengeluaran, gitu ya. Biar tidak campur dengan uang bendahara pengeluaran yang berasal dari uang persediaan, gitu ya. Nah, kemudian kalau dia nyetor ke kas negara, tinggal dibalik saja ya. Kita mendebit utang PPN, kemudian debit kreditnya adalah kas lainnya ya. Kita tambahin ya, kas lainnya. Nah, teman-teman tambahin sendiri lah ya. Kas lainnya di bendahara pengeluaran. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Udah. Kemudian bagaimana Pak kalau SKPD itu memperoleh penggantian UP? Jadi penggantian UP itu dalam bentuk apa? Biasanya SKPD memperoleh atau menerbitkan mendapatkan dokumen SP2DGU ya. SP2DGU berarti kalau SP2DGU itu meaningnya ada dua. Pertama, dia mengesahkan belanja. Ya, yang kedua adalah mendapatkan penggantian uang ya. Meskipun memang pengesahan belanja itu bisa mendahului dari penerbitan SP2DGU, tergantung kebijakan akuntansi di daerah masing-masingnya. Ada kalanya daerah itu pengesahan belanja tidak bersamaan dengan SP2DGU, tapi mendahului SP2DGU. Itu ketika cukup disahkan oleh kuasa pengguna anggaran, maka sudah sah itu belanja. Ya. Nah, tapi bisa juga pengesahannya itu bersamaan dengan penerbitan SP2DGU. Ya. Taruhlah ini belanja sudah disahkan tadi, kemudian di sini ada penggantian uang dari SP2DGU ya. Maka kita nyatat kembali kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKT. Oke. Bagaimana Pak kalau di akhir tahun ternyata masih ada sisa UP? Nah, sisa UP harus store kas negara, maka jurnalnya kita mendebit RK PPKD ya. Kemudian mengkredit kas di bendahara pengeluaran. Artinya kita bersihkan ya bendahara pengeluaran dari saldo-saldo uang persediaan. Ya, ini makanya kalau transaksi ini tidak dilakukan di akhir tahun, maka neraca akhir tahun SKPD akan menampakkan saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar 15 juta. Ya, itu pasti ada. Apakah bisa? Bisa saja kalau dia lalai ya menyetor atau saldo dan lain hal dia belum sempat nyetor ya, maka ini akan terbawa di saldo awal tahun. Nah, maka biasanya di awal tahun berikutnya nanti cepat-cepat nyetor ke kas daerahnya. Ya. Jadi nanti jangan kaget ketika teman-teman menjumpai di soal itu ada neraca awal tahun misalkan di akun kas di bendahara pengeluaran ada saldo. Nanti bisa jadi ada sisa OP tahun lalu yang belum disetor. Nah, tadi adalah transaksi-transaksi berkaitan dengan bendahara pengeluaran. Bagaimana sekarang kalau transaksi kas berkaitan dengan bendahara penerimaan? Bendahara penerimaan lebih simpel, dia khusus menerima uang masuk, ya, uang masuk saja ya. Uang masuk berasal dari pendapatan, ya. Ya, di sini misalkan dia menerima pelunasan piutang ya, atau menerima pendapatan secara langsung ya,
Berarti kas di bendara penerimaan pada pendapatan LO atau piutang pendapatan, anggarannya adalah estimasi perubahan saldo pada pendapatan LRA. Kemudian kalau uangnya disetor ke kas daerah, jadi bendara penerimaan itu punya kewajiban untuk menyetorkan uang ke kas daerah, ya. Maka dia akan mendebit RKPPKD dan mengkredit kas di bendara penerimaan. Ya, ini jurnalnya demikian dan tidak ada jurnal anggaran. Kenapa? Ketika uang sudah masuk di bendara penerimaan itu sudah diakui sebagai pendapatan, ya. Jadi tidak perlu catat lagi di jurnal anggaran. Ya, itu tadi transaksi-transaksi berkaitan dengan akuntansi kas, ya. Lalu berikutnya gimana kalau tentang piutang? Ini menarik ya. Coba kita ilustrasikan di sini. Piutang itu gimana? Misalkan piutang itu timbul karena kita punya hak tagih kepada pihak lainnya sebagai pemerintah daerah, maka kita akan menyajikan itu sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Kadang-kadang kata-katanya juga gitu, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang itu kira-kira sama ya. Nah, misalkan ilustrasinya seperti ini, di saldo awal 20X3 ini ada piutang, kemudian ada pembayaran di 1 Februari 20X3 250 juta. Maka bagaimana jurnalnya kan gitu ya. Nah, berarti kan tinggal nanti kita mengakui itu sebagai pelunasan piutang atau pembayaran sebagian piutang ya. Nah, piutang itu diakui bersamaan dengan pendapatan LO, betul sekali, ya. Dan atau dicatat untuk mengakui saldo piutang yang masih standing. Jadi bisa jadi memang dia belum sempat mengakui itu sebagai hak pemerintah. Maka di akhir tahun dia lihat, oh masih ada hak negara, hak daerah yang belum ditagih, maka dia akui sebagai piutang. Ya, diakui sebagai piutang. Kalau hak daerah yang belum dibayar ya diakui sebagai piutang. Atau piutang dapat diterima itu melalui kas di bendara penerimaan ataupun langsung ke RKUD ya. Memang mekanismenya dua itu ya. Kemudian juga memungkinkan adanya penghapusan piutang. Nanti menarik kita bicara tentang penghapusan piutang ya. Nah, ini jurnal standarnya ya, piutang pada pendapatan ketika pengakuan piutang di awal kali timbulnya hak tagih. Kemudian ketika ada pembayaran sebagian tadi misalkan di tahun 20X2 tadi ya, maka di sini kas di bendara penerimaan pada piutang pendapatan gitu ya. Estimasi perubahan saldo pada pendapatan. Nah, ini gimana kalau ada penghapusan piutang? Ya. Penghapusan piutang berbeda dengan penyisian piutang. Ya. Kalau penyisian piutang itu adalah pengalokasian beban secara sistematis untuk menyajikan piutang itu sebesar net realizable value. Gitu ya. Jadi kalau kita melakukan penyesuaian di akhir tahun berupa piutang-piutang yang real bisa ditagih, maka kita mengakui atau menilai kualitas piutang. Nah, itu berbeda dengan penghapusan piutang ya. Kalau jurnal yang di sini ini adalah jurnal penghapusan piutang. Artinya piutang itu masih ada saldonya dan kebetulan saldonya itu dibandingkan dengan penyisian piutangnya ini masih belum sama. Artinya penyisian piutangnya belum 100%. Maka di sini akan ada selisih. Nah, selisihnya ini akan diakui sebagai kerugian piutang tak tertagih. Nah, ini penghapusan seperti ini ya nanti kita sebut dengan penghapusan write off. Nanti di slide berikutnya ada ya. Ini kalau penghapusan secara bertahap seperti ini. Nah, sebenarnya teman-teman semua kalau kita melihat di ketentuan penyisian piutang ya, penyisian piutang itu dilakukan kan berdasarkan PMK 69 2014 yang sudah semestinya nanti akan disesuaikan berkaitan khususnya dengan piutang pemerintah pusat ya. Kalau kita daerah mungkin kita tunggu nih kebijakan yang ada di Permendagri pengganti Permendagri yang tahun 2006 itu ya, Permendagri 13 tahun 2006 ya. Nah, di sini pemerintah daerah untuk melakukan penyisian piutang dia berpedoman pada PMK 69 tahun 2014 secara umum seperti itu. Itu akan diadopsi di dalam kebijakan-kebijakan akuntansi Pemdanya ya. Tapi secara umum ketika daerah itu melakukan penyisian piutang, dia melakukan namanya kualifikasi piutang ya. Kualifikasi piutang itu ada namanya piutang itu dinilai lancar ya. Kemudian kurang lancar ya, diragukan atau macet. Ya. Teman-teman tahu ya, lancar itu berarti belum jatuh tempo. Jatuh tempo kita menyisikannya sebesar berapa? Teman-teman sudah tahu ya, sebesar 5 per mil atau 0,5%.
ya. Kalau kurang lancar kita sisihkan sebesar 10%. Betul. Kemudian kalau diragukan kita sisihkan sebesar berapa? 50%. Oke, dan macet kita sisihkan sebesar 100%. Nah, ini ya teman-teman semua ya. Nah, ini kita lakukan tiap tahun ini. Pemerintah nanti biasanya melakukan aging schedule ya, jenis-jenis piutangnya menurut debiturnya ya, dihitung. Ini kira-kira piutang ini sudah masuk kategori yang mana? Apakah masih lancar, kurang lancar, diragukan atau macet ya. Kalau dia masih lancar, artinya belum jatuh tempo ya 5%. Kalau kurang lancar gimana Pak? Nah, kurang lancar itu nanti tergantung kebijakan dari pemerintah daerah seperti apa. Kurang lancar, dimaksud dengan kurang lancar itu kalau sudah berapa lama usia piutang itu, gitu ya. Diragukan juga sudah berapa lama. Ya, jadi penentuan kualifikasi ini bisa berdasarkan umur piutang, bisa berdasarkan berapa kali jumlah tagihan yang sudah diterbitkan. Ya, itu ya, yang ada di PMK 69 seperti itu. Ya. Yang penting teman-teman tahu kebijakan pemerintah daerah mengadopsi juga pemerintah pusat mengenai besaran penyisihan piutang. Kalau piutang itu masuk dalam level-level ini ya, lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Nah, untuk melakukan pencatatan ini, teman-teman jangan buru-buru ya. Ketika sudah dapat angka misalkan 5% kali saldo piutang outstanding, 5% kali 1000, berarti dapat 5 per mil ya, 5 per mil kali 1000 berarti 5 ya, 5. Maka kita lihat tidak bisa langsung Anda catat beban penyisihan pada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 5. Anda lihat dulu, ada nggak saldo awal tahun dari penyisihan piutang tak tertagih? Kalau ada saldonya, Anda lihat dulu saldonya di atas 5 atau di bawah 5. Kalau saldonya di bawah 5, berarti Anda tinggal menambahkan saja. Ya. Misalkan saldonya di awal tahun 2, kemudian ternyata semua piutangnya ini lancar, maka kita sisihkan sebesar 5 per mil. Berarti 5 per mil kali 1000, kemudian 5. Ya. Berarti 5 inilah yang akan muncul di neraca. Ya. Karena di neraca awal tahun sudah ada angka 2, maka yang kita akui di akhir tahun ini enggak 5, tapi 3. Ya. Beban penyisihan pada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 3. Ini sering teman-teman sering lupa ya. Sering tidak melihat saldo awal tahun sehingga langsung dihantam begitu dapat hitungan langsung seneng, angkanya sekian. Langsung diakui beban penyisihan piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 5. Loh. 5 ini maksudnya yang akan muncul di neraca. Kalau Anda tambahkan 5 dengan 2 tadi saldo di awal tahun, jadinya 7 dong. Jadi nggak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Makanya hati-hati harus dilihat dulu. Setelah ngitung persentase ini kali saldo piutangnya, Anda lihat dulu ada saldo awal nggak? Nah, ketika saldo awalnya masih di bawah, maka jurnalnya seperti ini. Beban penyisihan pada penyisihan piutang tak tertagih. Sebaliknya, kalau ternyata saldonya lebih tinggi daripada hitung-hitungan kita, saldo awal tahunnya, maka jurnalnya tinggi dibalik. Penyisihan piutang tak tertagih di debit, kreditnya adalah beban penyisihan piutang. Nah, gitu ya. Kadang-kadang juga ada yang menjurnalnya debitnya penyisihan piutang tak tertagih, kreditnya koreksi lain-lain atau koreksi ekuitas, bisa ya. Nanti tahu ujung-ujungnya di ekuitasnya sama. Yang membedakan nanti di LO-nya ya. LO-nya mungkin beda. Nah, ini ya, teman-teman ya, tolong perhatikan cara menghitung beban penyisihan piutang ini. Setelah dapat angka, Anda lihat awal tahunnya berapa. Nah, nanti baru dicatat di akhir tahunnya ya. Beban penyisihan bisa di debit, bisa di kredit, tergantung jumlah saldo piutang awal tahunnya. Saldo penyisihan piutang awal tahunnya ya. Nah, ini yang tadi saya bicarakan mengenai penghapusan piutang, teman-teman ya. Penghapusan piutang itu ada 2. Yang namanya penghapusan piutang ada 2. Secara umum satu adalah hapus buku atau write off ya. Ini kita sebut juga penghapusan piutang bersyarat. Namanya bersyarat artinya apa? Meskipun piutang ini dihapuskan, di write off, dihapus bukukan, berarti dia hilang dari neraca. Tapi syaratnya apa? Syaratnya dia tetap melakukan penagihan. Melakukan penagihan, ya. Baik dia tagih sendiri maupun penagihannya itu diserahkan ke pihak KPKNL, ya, penagih piutang ya, kantor pelayanan KKN Negara dan Lelang, ya. Ditagih itu, tapi piutangnya itu masih disajikan sudah dihapus dari neraca, tapi tetap ditagih. Itu namanya write off atau penghapusan secara bersyarat, ya, tetap ditagih. Maka di sini kita kalau melakukan penghapus bukuan, berarti gini, penyisihan piutang pada piutang. Ini asumsinya kalau
saldo penyisiannya sudah 100%. Ya. Biasanya kan yang dihapuskan kan yang memang sudah macet kan, yang penyisiannya sudah 100%. Tapi bisa jadi penyisiannya belum 100%, belum macet, tapi kita hapuskan karena mungkin kita lihat tiba-tiba ada kondisi pandemi seperti ini, tahu-tahu perusahaan itu kolaps, bangkrut ya. Nah, ini kan kita hapus seperti ini ya. Penyisian pada piutang, kemudian selisihnya pada ini, beban atau kerugian piutang tak tertagih. Ya, kalau memang masih ada saldo piutangnya ya, penyisiannya belum 100%. Ini namanya write off, penghapus bukuan. Dihapuskan bersyarat. Dihapuskan tapi tetap ditagih. Ya, piutang ini tetap dicatat di luar pembukuan off balance sheet, tetap ada ya. Tapi nggak ada di neraca. Nah, sebaliknya beda dengan yang kedua ini, kalau ada penghapus tagihan. Penghapus tagihan artinya write down ya, penghapusan mutlak. Artinya apa? Piutang itu memang tadinya sudah di write off, kemudian kita write down, artinya nggak kita tagih lagi, kita ikhlaskan. Nah, itu berarti nggak perlu dicatat lagi karena sudah kita hapuskan sebelumnya kan, sudah kita write off, berarti cukup diungkapkan di dalam JALK. Itu namanya penghapus tagihan, write down. Nah, yang menarik adalah bagaimana Pak kalau tiba-tiba piutang yang tadi sudah kita hapuskan, baik hapus buku maupun hapus tagih, ternyata di kemudian hari piutang itu kembali dibayar ke pemerintah daerah. Maka junanya begini, ada perbedaan ya. Kalau terhadap piutang yang dihapus bukukan, ya berarti kan dia hanya keluar dari neraca tapi tetap kita tagih kan. Nah, kita munculkan dulu saldo piutangnya awal dulu kemarin berapa, penyisiannya berapa, kita munculkan itu ya. Nah, kemudian baru kita akui RKPPKD atau kas di bendara penerimaan pada piutang. Ya. EPSAL pada pendapatan, tergantung dari pendapatan pajak atau pendapatan retribusi. Ya, ini kalau berasal dari piutang yang sebelumnya dihapus bukukan. Kita munculkan dulu saldo piutang dan penyisiannya, baru kita mengakui pembayaran atau penerimaan sebagian piutang. Nah, ini beda dengan kalau yang tadinya piutang sudah dihapus tagihkan. Kalau sudah dihapus tagihkan, maka kita tidak perlu mengakui atau memunculkan piutang. Kita langsung mengakui itu sebagai pendapatan lain-lain. Ya. Ini RKPPKD, kas di bendara penerimaan pada pendapatan lain-lain. Ini pendapatan lain-lain ini masuk ke lain-lain PAD. Gitu kan ya. Jadi ya Mas, bedanya apa? Antara recovery atas piutang yang dihapus bukukan dengan recovery atas piutang yang dihapus tagihkan. Kalau dihapus bukukan, kita munculkan dulu saldo piutang dan penyisian piutangnya, baru kita mengakui ada pembayaran piutangnya. Ya, tapi kalau hapus tagih seperti ini, maka dia langsung diakui sebagai pendapatan lain-lain, masuk ke dalam lain-lain PAD. Oke, itu ya Mbak, Mas, mengenai akuntansi piutang. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, simpen dulu pertanyaannya, nanti kita bahas di kelas ya. Lanjut kita ke akuntansi persediaan, ini mudah sekali, sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Persediaan itu tergantung ya, apakah pencatatannya itu perpetual atau periodik. Ya, cara ngelihatnya gimana Pak? Kalau dia perpetual, berarti pembelian persediaan ya diakui sebagai aset, diakui sebagai persediaan. Tapi kalau periodik, pembelian persediaan diakui langsung sebagai beban. Gitu ya. Nanti di akhir tahun sama-sama dicek ya, inventaris fisiknya seperti apa, baru kita adjust. Gitu ya. Jadi gitu ya. Kalau nanti di soal menyatakan, oh kebijakan akuntansi di pemerintah daerah ini menyatakan pencatatan persediaan secara periodik, berarti setiap dia beli persediaan maka diakui sebagai beban persediaan. Ya, nanti baru di akhir tahun disesuaikan ya, beban persediaannya biasanya dikredit, nanti debitnya adalah persediaan. Ya. Nah sebaliknya kalau perpetual berarti setiap pembelian persediaan akan diakui sebagai aset. Ya, maka diakui sebagai persediaan, baru akhir tahun mendebit beban persediaan pada persediaan. Ya. Nah ini ya penting sekali kita untuk menghitung beban persediaan ini, jangan lupa ada persediaan awal. Ya. Jadi tidak hanya pembelian tahun berjalan, tapi lihat ada persediaan awal. Jadi dihitung dulu persediaan awal, ditambah belanja barang persediaan yang kita timbulkan di transaksi berjalan, dikurangi persediaan akhir, itulah akan memunculkan beban persediaan. Ya. Ya, contoh. Tanggal 31 Desember misalkan entitas memiliki saldo persediaan berapa nih? 45 juta ya. Selama periode tersebut persediaan yang dibeli sebesar 150 juta. Pada akhir tahun punya tersisa 150. Maka persediaan terpakai berapa? Tinggal 45 ditambah 150 dikurangi 50 kan gitu ya.
145. Maka di sini beban persediaan pada persediaan sebesar 145 juta. Ya. Nah, ini abaikan ini ya. Ini lupa saya hapus ya. Ini abaikan ya. Mohon maaf, lupa saya hapus ya. Jadi ini ya, tinggal beban persediaan pada persediaan sebesar 145 juta. Jadi angka 145 ini tadi dari mana? Dari persediaan awal ditambah belanja barang untuk persediaan itu dikurangi persediaan akhir. Itulah beban persediaannya. Nah, berikutnya akuntansi beban dibayar di muka. Nah, contohnya apa nih? Misalkan beban pegawai dibayar di muka, beban barang dibayar di muka, atau uang muka kegiatan. Ya, gampang, ini sebenarnya hakikatnya berupa piutang nih kalau dibayar di muka ini ya. Ini misalkan kita sewa ruangan selama 4 tahun ya, kita bayar sekarang, ya berarti kan kita harus bisa ngaku itu sebagai prepaid insurance ya, beban asuransi dibayar di muka, kan sebagai aset lancar nanti ya. Nanti tiap tahun kita akui sebagai bebannya berapa. Gitu ya. Ini misalkan ya, ini kita beli polis asuransi 40 juta untuk 4 tahun. Maka yang 10 juta ini bisa kita akui sebagai beban 1 tahun di 20x2. Yang 30 jutanya akan kita akui secara berangsur di tahun-tahun selanjutnya kan gitu ya. Yang 3 tahun diakui sebagai beban dibayar di muka. Ini mudah sekali ya, ini pelajaran pengantar akuntansi. Nah, ini contoh, misalkan kita membayar sewa untuk masa 4 tahun ya. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita menggunakan pendekatan aset. Ya, beban dibayar di muka pada kas, belanja barang pada estimasi perubahan sal. Ini kalau pakai pendekatan aset seperti ini. Tapi kalau pakai pendekatan beban, maka atau pendekatan beban itu nama lainnya apa? Pendekatan nominal. Betul. Pendekatan aset nama lainnya pendekatan real. Maka di sini kalau menggunakan pendekatan real atau pendekatan aset seperti ini. Tapi kalau pendekatan beban, maka langsung kita akui sebagai beban sewa 40 juta. Ya. Nah, nanti di akhir tahun disesuaikan ya beban sewa pada beban sewa dibayar muka, ini yang sudah benar-benar real jadi beban ya. Kemudian di tahun berikutnya juga gitu ya, beban sewa dibayar muka, seperti ini ya. Nah, ini yang tidak kalah menariknya, yang paling complicated dari transaksi aset adalah aset tetap. Karena aset tetap itu nilainya besar dan durasinya lama, sehingga banyak sekali persoalan di sana ya. Jadi misalkan aset tetap itu diperoleh dengan cara apa? Bisa dengan cara membeli atau membangun ya. Nah, pasti kita kalau membeli aset tetap mengakui belanja modal ya, di jurnal anggaran dan mengakui aset tetap di jurnal finansialnya. Nah, gimana Pak kalau kita memperoleh aset tetapnya itu dengan cara membangun tapi kita nyewa kontraktor misalkan ya. Oh, berarti kita harus BKDP dulu. Setiap ada pengeluaran uang atas konstruksi yang sedang dibangun, konstruksi dalam pengerjaan ya, maka kita harus sebagai KDP, konstruksi dalam pengerjaan. Kreditnya adalah RKPBKD atau kas di bendera pengeluaran. Ya. Nah, kemudian kalau di akhir tahun ternyata ada progres penyelesaian yang belum kita bayar, maka kita akui sebagai utang belanja. Ini biasanya memang kita membayarnya itu biasanya di bawah progresnya, untuk kehati-hatian ya. Misalkan progres penyelesaian itu 30%, ya, di kontrak kita cuma bayar 25% saja. Progres penyelesaian 70%, kita bayar secara akumulatif 60% saja, seperti itu ya. Nanti sisanya kita akui sebagai utang di akhir tahun. Kan ini kalau pembangunannya lintas tahun seperti ini ya. Kemudian gimana Pak kalau aset tetap itu diperoleh dari hibah? Nah, ini menarik ya. Mohon maaf ya, ini sepertinya harus disesuaikan dulu ya. Apakah SKPD boleh mencatat hibah? Nah, ini setahu saya pendapatan hibah itu harusnya di PPKD. Ya. Ini kalau di pusat, kalau ada satker pengguna anggaran dapat hibah, maka dia akui bukan sebagai pendapatan hibah, tapi sebagai hibah langsung yang belum disahkan. Dengan kata itu sebagai kewajiban ya, hibah langsung, ya, maksud saya hibah langsung yang belum disahkan ya, hibah langsung yang belum disahkan. Ini kalau di pemerintah pusat ya, nah yang belum disahkan gitu. Itu adalah kewajiban. Nanti kita cek
kebijakan akuntansi di tiap daerah seperti apa. Harusnya seperti ini ya, karena SKPD tidak bisa menerima hibah. Ya. Lain hanya kalau dia dapat transfer aset dari Pemda yang sama, ya, dari SKPD dalam Pemda yang sama, maka dia zonanya gini ya. Bagi yang mentransfer aset ya berarti ya mendebit ekuitas dan mengkredit aset tetap. Ini selisihnya di akumulasi penyusutan. Bagi SKPD yang menerima, maka mendebit aset tetap, mengkredit ekuitas, selisihnya di akumulasi penyusutan. Nah, ini jadi perolehan aset itu memang bisa dengan membeli, bisa dengan bangun, bisa juga dengan kita dapat hibah atau dapat transfer dari SKPD yang lain. Kalau transfernya dari Pemda yang lain itu udah maksudnya hibah. Dan hibah itu nanti bagaimana treatmentnya ya? Kalau di pemerintah pusat itu jelas dia bisa dihibah yang langsung belum disahkan. Nah, sementara pendapat hibahnya nanti diakui oleh PPKD. Sementara SKPD hanya mengakui kewajibannya. Nanti hibah langsung belum disahkan nanti disahkan menjadi ekuitas kan gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman semua mengenai penyusutan aset tetap ya, penyusutan secara umum di pemerintah itu semua aset tetap disusutkan kecuali tanah, KDP, buku perpustakaan, hewan, tanaman ya, aset agrikultur ya. Itu semuanya nggak disusutkan ya. Tapi di luar itu semuanya disusutkan dan metodenya biasanya pakai garis lurus dan tidak ada nilai sisa. Dan pemerintah tuh bisa beda-beda tuh antar pemerintah daerah. Ada penyusutannya semesteran, ada tahunan, ada yang tahunan tapi tidak sama dengan tahun perolehan. Jadi kita beli sekarang penyusutannya mulai tahun depan. Nah, itu tergantung kebijakan akuntansi pemerintah daerah masing-masing dan itu tetap dibenarkan ya. Bagaimana Pak kalau ada biaya-biaya subsequent expenditure, biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan. Jadi misalkan untuk renovasi, perbaikan segala macam ya tergantung nanti sifatnya ya. Apakah perbaikannya itu menambah nilai manfaat nggak, menambah usia nggak, menambah kualitas nggak, menambah kapasitas atau tidak. Kalau iya, dia akan kita kapitalisasi, menambah nilai aset tetap dan diakui sebagai belanja modal kan gitu ya. Tapi kalau hanya untuk mengembalikan ke kondisi semula, misalkan dicat lagi atau servis mobil, itu kan namanya cuma beban pemeliharaan saja, ya. Kalau beban pemeliharaan nanti maksudnya belanja barang, ya. Tapi kalau aset perolehan tadi pengeluaran tadi bersifat untuk meningkatkan nilai ekonomis dari aset, maka akan kita akui sebagai penambah nilai aset tetap. Dan tentu saja syaratnya dia harus melebihi batas minimum kapitalisasi, ya. Harus melebihi batas minimum kapitalisasi baru bisa kita akui sebagai aset tetap di jurnal finansial dan kita akui sebagai realisasi belanja modal di jurnal anggaran. Gimana kalau dihapuskan, Pak? Dihapuskan, ya tinggal kita nunggu ada SK-nya dari kepala daerah yang berwenang ya, atau pejabat berwenang untuk menghapuskan aset tetap tersebut. Ya, selisihnya nanti diakui sebagai kerugian penghapusan aset tetap. Ya. Nah, penghapusannya ini bisa macam-macam ya, apakah karena dia terbakar, atau karena hilang, atau karena dicuri, atau memang karena memang sudah dilelang, semacam ya. Nah, ini gimana Pak kalau dengan alasan rusak berat itu ya? Biasanya kalau rusak berat itu biasanya direklas dulu ke aset lain-lain ya, tapi ini kita kasih contoh sederhana di sini. Misalkan asetnya ini langsung dijual ya, berarti mendebit kas di bendera penerimaan, mengkredit aset tetap, akumulasi penyusutan juga didebit, selisihnya ada di kalau dia rugi, defisit penjualan aset tetap. Kemudian juga anggaran hanya mengakui uang yang diterima dari penjualan aset tetap itu berapa sebagai PAD, pendapatan lain PAD ya. Nah, jika di SKPD tidak terdapat bendahara penerimaan, maka uang hasil penjualan juga bisa dibukukan oleh bendahara pengeluaran ya. Kadang-kadang kan di SKPD itu tidak ada bendahara penerimaan karena tugas fungsinya tidak memungut pendapatan. Sehingga ketika ada penerimaan ini bisa dicatat oleh bendahara pengeluaran. Oke. Untuk perolehan aset tak berwujud seperti biasa, seperti konsep perolehan aset tetap yang berwujud ya. Jadi aset tak berwujud implikasinya sama dengan aset tetap yang berwujud, yaitu ada belanja modal, ya. Kemudian kalau dihapuskan, tinggal kerugian penghapusan. Nah, aset tak berwujud tidak disusutkan, namun langsung dihapuskan jika sudah tidak memberikan manfaat lagi. Nah, ini aset
tetap yang direklas ke aset lainnya tadi ya. Kalau kebijakan akuntansi pemerintah daerahnya itu harus mereklas dulu ke aset lainnya seperti ini ya. Jadi aset yang sudah rusak berat sebelum dihapuskan, sebelum dijual, dia reklas dulu ke aset lainnya. Ya. Jika aset lainnya tidak dapat dijual, ya berarti tinggal dihapus menjadi pengakuan kerugian penghapusan aset lainnya pada aset lainnya. Tapi jika dijual, nah kita dapat uang kas di bendara penerimaan, aset lainnya selisihnya kalau dia rugi jadi defisit penjualan aset tetap. Jurnal anggaran hanya fokus pada jumlah uang yang diterima. Jangan terkecoh dengan defisit atau surplus ya. Yang jelas dia hanya fokus berapa uang yang diterima. Itulah yang dicatat di jurnal anggaran. Kemudian bagaimana pengakuan utang belanja? Sudah kita bahas sebelumnya ya di akuntansi beban belanja, tinggal beban pada utang beban pada kas benda pengeluaran yang mudah ya. Ini pengakuan utang PPh-nya seperti ini, gampang ya. Kemudian kalau utang-utang PPh-nya di store, mendebit utang PPh, PPN, mengkredit kas di benda pengeluaran. Nah, ini penutupan akun pendapatan atau akun-akun pendapatan dan beban yang ada di LO ya. Di akhir tahun kita mendebit pendapatan LO, mengkredit beban, selisihnya surplus defisit LO. Surplus defisit LO kita tutup dengan RKPPKD-nya, ya. Selisihnya masuk ke ekuitas. Kan gitu. Ya, demikian teman-teman semua akuntansi yang berkaitan dengan komponen-komponen yang ada di dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Ya, jangan menyerah kawan, kesuksesan kita semakin dekat. Salam sehat. Mari kita perdalam akuntansi pemerintah ini dengan nanti banyak bahas latihan di kelas. Oke, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.